Masalahnya sama sih, sampai suaminya sudah tiada kan masih meninggalkan warisan hutang ke anak-anaknya. Itu kita akhirnya Ada dorongan. Oh. Gimana kalau nanti kami berdua sudah tidak ada, masa saya meninggalkan sesuatu beban buat anak-anak saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sahabat sekalian, sahabat MMC, MTR Medical Club dimanapun Anda berada, Masya Allah. Hari ini saya sangat berbahagia nih bersama sepasang, Masya Allah, yang luar biasa. Beliau dari Malang, ya, Bu Ida dan Pak Muji, ya. Pak Muji. Beliau bisnis di bidang yang mungkin tidak banyak orang ya, gitu ya, di bidang itu, spesialis pasir. Nah, tapi pasir yang seperti apa yang kita ngobrol sama beliau. Kita ingin tahu perjalanan beliau bagaimana sampai dengan saat ini ya. Kita ada di satu kegiatan namanya Platform Bisnis Tanpa Riba, acaranya di Bogor selama 4 hari. Nah, ini unik perjalanannya tadi. Saya baru ngobrol sebentar ya sama Pak Muji dan Bu Ida. Baik, langsung aja ke Bu Ida dan Pak Muji. Apa kabarnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Muji? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, luar biasa. Pak Muji sama Bu Ida, gimana ceritanya awal mula bisa sampai ke mungkin kenal MTR ya? Tadi kita ngobrol sedikit ya. Awal mulanya mungkin Bapak dulu atau Bu Ida nih yang tahu tentang MTR? Nih, Nyonya yang tahu. Nyonya. Silakan, nanti Gimana, saya nambahin. Boleh. Awal tahunnya saya itu dari Instagramnya Mas Handoko. Mas Handoko itu orang Madiun kalau nggak salah. Iya, Madiun. Ya, jadi karena ya semua tahulah kita mencari MTR itu untuk apa ya, Mas ya. Dari situ, saya sebetulnya sih sebelumnya sudah pernah dengar dari anak menantu saya, sudah pernah dengar. Tapi waktu itu kita belum ngeh kok gitu, apa bisa, kayaknya masih ada rasa-rasa nggak percaya ya. Nah, terus kemarin itu ada saudara saya yang ke rumah, masalahnya sama sih, sampai suaminya sudah tiada kan masih meninggalkan warisan hutang ke anak-anaknya. Itu kita akhirnya ada dorongan. Gimana kalau nanti kami berdua sudah tidak ada, masa saya meninggalkan sesuatu beban buat anak-anak saya. Dari situ saya ingat anak menantu saya waktu itu cerita MTR. Saya cari di mana ya, saya lihat YouTube, ketemu ada Ustadz Sapam Coach Budi, Mas Budi. nah itu dari situ saya lihat di situ, nih teleponnya kemana, terus saya buka-buka Instagram, muncul itu MTR loh, ada juga di Instagram, ada nomor teleponnya, langsung saya telepon Mas Handoko yang angkat, saya langsung dikasih pencerahan. Alhamdulillah. Ibu, ada TBE di Surabaya hari Selasa. Aduh, sekarang hari Sabtu, Mas. Temponya cuma 3 hari. Oh, 3 hari sebelum TB itu? Iya. Habis itu, Bu, ATM sekian. Aduh, mahal banget. Dulu ya, awalnya. Ya. Habis itu, aduh, saya coba sharing sama Bapak dulu ya, Mas ya. Saya nggak langsung iya kan. Saya nggak berani sharing sama Bapak dengan harga segitu. Waktu 2 hari aja kok. Terus habis itu, saya sharing ke menantu saya dulu. Oke. Ini ada acara minta begini, dukungan. Setelah ini ada acara segini, biayanya segini untuk kapal. Mah, murah itu. Udah ikut aja. Murah. Saya gitu. Beneran murah. Udah. Nanti. Nah, setelah itu saya cek dulu nih. Saya belum berani ngomong ke Bapak. Saya cek dulu acaranya di hotel. Bener nggak? Ya. Bener nggak? Ya. Transfernya kemana-kemana? Ada acara MTR nggak? Tanggal ini, kalau nggak 2 hari ini. Sudah Bu, saya carikan info. Habis itu saya ditutup, saya telepon lagi, ternyata betul Bu, ada. Baru saya berani transfer. Nah, nanti saya ke Mas Handoko, iya Mas, saya sudah cek ke hotel, sampai saya dikirimin notanya beliau booking. Itu, Memastikan ya. Nah, setelah sudumanya Pak pasti, saya Karena sekarang banyak penipuan. Nah, apalagi urusannya ini miliaran. Jadi orang-orang yang
tersudutkan itu mudah kali betul. untuk Ya, dialihkan. setelah hati-hati. itu, setelah itu saya langsung ngomong sama ke bapak, apa itu kelas apa itu kok mahal banget gitu Yo. kan. Langsung ya respon pertama Ya, ya. respon jadi pertama. saya begitu kasih tahu, Gimana? kan itu loh masalah berhutang. Jadi Utang piutang. bisa menyelesaikan hutang itu hutang di bank itu. Ya wis, ayo ikut kepin tahu caranya bagaimana. Nah, itu, ya kan. Jadi akhirnya ikut. Nah, waktu hari pertama, ya saya dalam hati begitu ikut hari pertama hampir selesai, gak ada. Bagaimana cara menyelesaikan hutang ini? Masih penasaran kok masih biasa. Oh, gitu. enggak ada, ya kan. Tapi kan pembelajaran itu kan hanya fundamental, Ya. menguatkan iman saja. Di apa itu TBA tadi ya? Ya, di TBA itu kan hari pertama kan kan itu aja. Kebetulan saya ya 3 bulan terakhir waktu ikut itu usaha saya ini banyak mengalami kendala. Jadi ya dengan karyawan kita itu sering bersih tegang. Ada aja masalah ya. Ada aja Pabrik masalah. juga Karyawan, gitu. marketing, Ada produksi aja ya. masalah. Rusak. Bertubi-tubi ya. Terus Peralatan ya, rusak. ya di pabrik. Jadi target nggak tercapai, ya kan itu. Padahal sebelumnya itu masih lancar-lancar aja. Nah, saya ada apa ini? Ya kan? Sama sekali saya tidak merasa bahwa itu gara-gara Karena utang. riba, misalnya Riba. gitu ya. Begitu di TBE itu hari pertama itu, ya kan, harapan saya bisa ketemu cara menyelesaikan hutang. Langsung teknis pikirannya ya. Ternyata nggak ada, tapi fundamental. Iya. Jadi dari situ, saya langsung, oh iya, saya yakinnya bahwa usaha saya 3 bulan terakhir terjadi kendala seperti ini gara-gara Ada asbabnya riba. Nah, dari situ saya sudah hari kan Selasa, Rebu. Saya sudah bertekad hari Kamis akan buat surat ke bank Mau langsung action gitu ya. untuk tidak bayar angsuran, ya, untuk nggak bayar bunga bank. Itu sudah saya bertekad, kan itu. Redaksinya udah buat sendiri aja lah, kan gitu. Nanti bank tanya gini-gini ya sudah kita siap untuk jual aset. Selama ini, ya kan, saya tanya di Ustadz permasalahan saya ini, jawabnya Ustadz apa? Darurat. Udah aja Pak Musi, jual asetnya. Ya kan, "Duh, jual aset Pak. Iya itu kan asetnya kan hasil dari kerja itu, hasil dari pinjaman bank. Iya memang. Ya sudah jual, selesai. Nah saya mau jual aset mikir. Aset rumah ditempati anak-anak. Kalau saya jual, anak-anak tinggal di mana? Tuh. Terus yang kedua, aset yang sekarang saya tempati untuk rumah dan pabrik. Nah, ini kalau saya jual, ya kan, selesai memang. Harganya juga jauh Masih di ada atas. sisa. Masih ada. Tapi terus saya kerja apa? Itu pikiran itu waktu itu sebelum ikut TBE. Masa saya harus ikut anak? Kan itu. Nah, tapi begitu ikut TBE hari pertama saya sudah bertekad. Jadi saya sudah ikhlas, ya kan, untuk menjual aset, untuk bayar utang saya ke bank. Angsuran yang bunga itu saya stop dah waktu itu. Itu rencana saya hari Kamis. Ternyata hari kedua TBE ya Pak Rasta tadi ya, informasikan ini ada di Bogor kelanjutan dari ini PBTR ini, ya kan, ayo sudah mah ikut. Ini masih ragu-ragu, ya kan? Jadi ibu yang Ya, gantian karena uangnya, iya kan? Nah, waktu ditanya terakhir itu saya kan dia bilang ikut uangnya. Kita kan nggak bayar, nggak bayar bunga. Itu aja buat ikut. Itu. Jadi yang paling semangat waktu itu dari pengikut semua itu saya. Langsung. Jadi siapa ikut? Saya berdiri udah itu. Nah, akhirnya ikut. Ya, itu ceritanya. Ikut ke sini. Terus apalagi sekarang ada pembelajaran ini. Ya udah kita palah. Ya sedikit banyak tahu apa ini cara-caranya menghadapi mereka meskipun belum 100% pinter. Karena ya terus terang saya kan umur sudah
lanjut. Saya 68, Masya Pak Lukman saya. Tapi nggak kelihatan loh Pak. Masih baru 40 sekian gitu ya. Jadi pembelajarannya Atau karena sudah 4 hari di PBTR jadi lebih cerah ya. jadi kita kita ikuti aja, kita ikuti alurnya meskipun tidak begitu pintar. Saya pikir oh ya mungkin nyonya adat mengerti pikir saya seperti itu. Tapi ini ngomong-ngomong nih, tadi kan cerita tahu awalnya gitu dulu pernah dengar dari menantu ya. Iya. Itu berapa waktu lalu yang Udah lama 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang pandemi, lalu. Mas. Ya. Oh pandemi. Awal-awal pandemi, usaha menantu kan stuck ya. Awal-awal Oh pandemi. sama berarti Ya. menantu Iya, punya sama. persoalan. Iya, sama. Akhirnya ketemu sama atau gimana? Ada informasi Ketemu dari- sama alumni Menantu itu MTR. ngambil kredit Kredit itu finance truk ya untuk pembiayaan itu kan atas nama saya. Oh pakai atas nama Iya, Bapak. atas nama Kan perusahaan meneruskan Ya, usaha iya, saya. jadi Iya. terlibat juga jadinya. Jadi Iya. usaha saya pasir itu ada 2 macam. Pasir untuk bangunan, bangunan itu ya bikin tol, bikin jembatan, tapi kan Cor-cor, bangunan. pengecoran. Sama pasir industri kalau saya mengistirahatkan seperti itu, pasir industri ini khusus untuk kebutuhan industri pestisida. Tuh, Kan teman-teman. itu, ya itu bahan bakunya sama, tapi perlakuannya beda. Berbeda. Kalau yang industri ini kan harus kita cuci, ya kan? Kita screen, kita keringkan, kita screen lagi. Butirannya sesuai permintaan pabrik. Tuh. Sampai saat ini kita masih kirim di Semarang sama di Jakarta, di Cibitung. Kan itu. Cibitung juga. Ya, Iya. Cibitung. Sudah berapa lama usaha berarti berjalan Pak Muji? Udah lama Mulai kita merintis itu mulai tahun 1990. Oh, Iya. 90 ya. Awal menikah, Mas. Masya Allah. Jadi Udah lama sekali berarti udah. ya, Udah 30 saya tahun. kerja di petrokimia. Oh, awal mula. Awalnya. Nah, Tahun punya awal. basic di situ lah. Ya, gitu jadi Iya. bekerja sambil berusaha. Masya Allah. Seperti itu. Jadi Akhirnya berjalan, berkembang. Tapi waktu membangun bisnis itu memang sudah pakai utang atau belum. enggak ya? Belum. Jadi kita modal seadanya dari Berjalan aja. pinjaman dari keluarga Oh, awal dikumpulin. mula masih keluarga dulu ya. Itu ya dikumpulin. Kemudian tahun berapa itu 2000 mungkin tahun 2000 mungkin itu saya ditawari kredit sama Awal mulanya. awal mulanya. Berapa Itu. tuh, Pak? Itu waktu itu 75 juta. Awal mula 75 Ya. Tahun segitu, uang segitu lumayan juga. Ya, Iya, 75 akhirnya Iya. sampai berapa tahun itu sampai 300. 300 juta. 300 saya minta naik lagi nggak bisa. Akhirnya take over sampai 700 naik lagi nggak bisa di take over sama Berapa? itu waktu itu ya di take over 700 kemudian kita dipinjami 2M mungkin waktu 2M. itu. Ya. Naik terus, lagi. terus naik terus Sampai akhirnya berapa sekarang? sampai Waktu itu Tertingginya berapa waktu itu? 14. Dulu 14 miliar tertinggi. ya, aku agak apal ya. 14. Tahun berapa terakhir? 14. 14 itu tahun 2013-an, Mas. 2013. Dan dari situ mulai berkurang kah atau Berkurang itu di tahun 2015. Terus 2015 akhir itu sisa 11 ya. Terus ada peristiwa Salim Kancil yang di Lumajang itu. Kan sama pemerintah ditutup ya, Oke. 2 tahun Ditutup 2 itu. tahun Nah, itu. dari situlah kita Drop. perputaran berhenti. ya Berhenti total udah. berapa di titik berapa waktu itu? 11. 11 itu. Iya. Saat ini Saya itu 10 lah. 10 ya, sisa Iya. 10 ini. Heeh. Oke, berarti Belum lihat OJK ya. belum Perkiraannya juga. 10, ya. Nanti perlu dicek. Soalnya biasa lah kalau kita kebangan tanda tangan. Kadang saya juga nggak Tapi gitu. terakhir apa masih bayar itu berarti sebelum TB itu? Atau Iya, gimana? bulan kemarin. Bulan kemarin itu. Berapa Masih setiap bayar. bulan tuh biasa? Masih 150. 150 itu rutin ya? Iya. Itu pokok dan bunga. belum, Belum. pokoknya Jadi belum. Itu bunga aja. Jadi ini 150 juta. Iya. waktu pandemi kan dikecilin tuh bunganya. Iya. Nah, waktu pandemi dikecilin kan selama 2 tahun. Nah, yang dikecilin selama 2 tahun itu ditimpakan Iya, betul tahun diakumulasi. ini, diakumulasi Berarti tahun ini. waktu Jadi sebelum memang dikecilin itu di register itu berapa rutinnya per bulan? nggak sampai 100 sih. Enggak sampai 100, Iya. 80 lah itu kurang lebih. Iya, bunga aja. Bunga aja kan? Iya. Ketika itu Diakumulasi. lewat ya selesai masa Iya, register ah, itu diakumulasi jadi 150. Iya. Ya rugi ya, makin besar ya. Dan itu kan mulai April kemarin.
perpanjangan kita kan setiap April. 150 dikali 10 bulan aja udah Lah. 1,5 Mbak. Iya. Nah tuh dia. Iya. Aku gini, udah berapa? Sebenarnya udah lunas sih kalau kita hitung-hitungan. Kapan itu saya tanya sama istri saya, Mah, kita ngangsur ke bank, kira-kira wis piro? Ya 15 M ya ada kan. Udah lunas, udah lebih. Udah lebih loh, gitu loh. Nah ini banyak yang mungkin masyarakat ya, pada umumnya pengusaha Ya. gitu ya, teman-teman sekalian mungkin yang menyaksikan banyak yang tidak menyadari gitu bahwa selama ini bisa jadi utang itu harusnya kalau secara ini harus sudah lunas karena bunga yang dibayarkan di depan gitu kan terus. Kalau saya sih membesarkan hatinya Bapak gini, anggaplah kita punya bos. Jangan anggap usaha ini milik kita. Kita ini pegawai. Kalau itu sudah enteng kan, kita harus store ke bos, gitu kan? Nah itu kan. justru itu. Jadi Untuk kita ini usaha kan. atau kerja. Nah, makanya untuk membesarkan hatinya biar nggak nelongso gitu loh, Mas, gitu loh. Jadi kalau aku ini wis yang punya, tapi kok cuma gini-gini aja kan nelongso. Kalau nelongso ini nggak produktif. Iya. Gitu loh. Mencoba menguatkan diri dulu gitu. Iya, Tapi betul. gini Pak Lukman, saya sebelum peristiwa Salim Kancil 2015 ya. Ya, 15 akhir. 2015 akhir. Sebelum itu kan bisnis pasir ini kan Meroket banget. cukup pesat. Lagi bagus ya. Ya, cukup pesat, ya kan? Modal selalu tidak cukup karena kita terus kejar pasar, kan? Unit selalu tidak cukup, jadi nambah-nambah terus. Ya, nah itu tahun 2006 saya kan ambil pensiun dini dari Petro, Dari Petro. karena ada program. Nah, jadi saya bisa fokus. Nah, waktu fokus itulah saya di Lumajang itu pernah perasaan saya itu jenuh. Kerja kok cuma segini gini aja. Kan kayaknya nggak Hampir ada bunuh diri hasilnya. saya. Itu pernah. Angsuran Kerja kita keras, waktu tapi itu cuma sekitar bayar 600. itu. Ya. Jadi Angsuran saya waktu itu sekitar 600 sih. Sekitar 600 satu bulan. Per bulan. 600 apa? 600 juta angsuran Waktu finance itu. Tahun 2000 berapa? Ya, 2006 setelah Bapak. 2000 bukan 2000 sebelum 2015. Sebulan 600 juta. Iya. Ya. Angsuran itu. Angsuran itu. Pokok sama pokok atau bunga aja? Loh, Belum. kalau finance kan Kalau- sama kalau- pokok kalau finance leasing kan- itu, oh, Pak, leasing. leasing kan ya? termasuk. Iya, Iya, itu termasuk. tronton-tronton Iya, kan. termasuk Ada yang sekitar Ya, tapi 600 juta bayangin kan? Ya, itu. ada sekitar Jadi 50-an, pernah, Mas. jadi pernah itu saya di Lumajang sendirian. Kalau di Lumajang kan saya di kantor Lumajang itu saya sama security aja. Oke. Security satu Malam-malam. sama saya. Malam. Itu pernah saya Pak Lukman, saya ini jenuh, putus asa. Kerja kok seperti ini aja gitu. Saya mau bunuh diri. Itu Sampai sudah ada pikiran itu waktu itu. betul. Saking lelah lah gitu. Pak. Iya. Udah fatigue gitu. Udah saya bunuh diri, tak serahkan Selesai. anak sama istri, ya kan, bisnis ini. Tapi untungnya hal itu tidak terjadi Masih ada. karena seperti ada yang mengingatkan, saya kan udah pernah umroh, pernah haji. Nah itu ingat, jadi perjalanan dari Madinah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, itu melihat kiri kanan padang pasir seperti itu. Saya ingat Kanjeng Nabi, tuntunan kita itu kekasih Allah. Dia itu ada masalah, tidak putus asa. Sampai hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu saya ingat betul cerita itu. Terus saya berpikir, nah iya, itu kekasih Allah. Ada masalah seperti itu, dia masih nggak minta apa-apa, dijalani. Loh, saya ini manusia biasa, bukan apa-apa, kok putus asa? Itu, Pak Lukman. Kekuatannya di situ, Pak. Akhirnya nggak jadi. Akhirnya, ya alhamdulillah, ya semua ini Allah yang mengatur. Ya perjalanan inilah sampai Ya. akhirnya ke Ya, sini. sampai ketemu dengan teman-teman di MTR ini, ya kan. Ya, Senasib. moga-moga aja ini juga bisa segera selesai. Amin. Ya kan, itu nggak tahu nanti selesainya itu seperti Seperti apa? teman-teman yang lain, aset gak terjual atau apa. Tapi saya udah ikhlas. Misalnya harus aset terjual, ya pokoknya ilmu yang dari sini tahapan-tahapan itu akan saya lakukan. Ikuti. Lakukan ya. Iya. Nah, itu akan saya lakukan. Dengan ya pun kalau dibayangkan saat ini kan mungkin bunga sekitar 150 juta yang terakhir dibayarkan gitu kan. Iya.
dan sudah dapat bekal fundamental, syarat fundamental alhamdulillah di TB sudah dapat, secara teknis dapat di PBTR. Ya, seberapa yakin Ibu tadi bisa menyelesaikan tadi dengan beban yang tadi ya, Iya. segitu. Seberapa yakin Ibu setelah sama Bapak ya, setelah selama 4 hari ini dapat bekalnya itu? Azamnya berapa lama? Saya 100%. 100% yakin, seyakin-yakinnya. Malah nggak 100%. Kalau ada di atas 100% itu angkanya, saya itu yakin bahwa pasti selesai. Dengan itu, saya akan melakukan tahapan-tahapan itu ya kan, sesuai dengan ilmu yang diberikan oleh teman-teman di MTR ini, ya kan? Allah yang menentukan. Saya yakin. Saya malah waktu di itu kan surat DPE. buat Kalkulasi ya? Ajam itu Azamnya kapan tuh? 1 tahun. 1 tahun. Saya tulis 1 Maksimal tahun. 1 tahun. Berarti November ya? Ya. Ya, Insya Allah ya, Ya, mudah-mudahan. ya mudah-mudahan. itu. Siapa tahu kurang dari setahun insya Allah. Insya Allah. Saya yakin itu. Karena pada dasarnya Bun bisnis sebetulnya Jalan. masih berjalan Iya. dan Masih berjalan. bunga yang 150 juta itu masih lancar dibayar. Iya. Terakhir. Nggak Artinya pernah telat. Hari ini Mas, Nah, makanya. hari ini jatuh tempo, hari ini saya kosongin rekeningnya. Nah, kemarin kan saya izin Oh, iya, walaupun kemarin. itu pindah itu. Karena kalau nggak saya pindah Ke debit. di debit sana loh, saya kan masih berarti Oke, masih belum membayar lepas dari riba Iya. saya. Nah itu. Makanya kemarin Sudah di WA saya itu izin kemarin dulu. sore. Ini tadi juga di WA. Begitu saya pindah, sana langsung telepon sini. Kenapa dipindah, Kok Bu? dipindah? Kebetulan kan saya ada bayar pajak nih, Pajak PPN, itu. PPN. Karena barang kita ber-PPN yang kita jual itu. Jadi yang jatuh tempo minggu depan kan belum tentu on time. Sementara pajak kan tanggal 30 terakhir. Jadi saya masih, dahulu itu. ya saya pakai bayar pajak dulu. Ya, jadi begini Bang Wan, mumpung kita bisa ngobrol, mungkin teman-teman juga melihat usaha saya itu ada di bidang pasir untuk industri. Jadi pasir untuk industri ini bahan baku pestisida butiran. Tuh, ini yang sementara ini kita kirim ke FMC di Semarang sama Cibitung, Sanova. Cibitung, Sanova. Ya, mungkin ada teman-teman yang lain dari alumni MTR yang punya pabrik yang butuh pasir untuk pabriknya, Bisa nanti ya? bisa hubungi saya. Boleh, Itu boleh. satu itu. Yang kedua, saya juga produksi batu peropilit. Batu peropilit itu adanya di Malang Selatan. Itu untuk bahan baku pabrik keramik lantai maupun Bahan dasar dinding. keramik lah ya. Ya itu kan keramik yang tebalnya 1 cm itu yang Warna kuning yang bawah. kira-kira 0,8-nya itu batu itu. Ya itu ada di tempat saya pun kebetulan juga sedang menjalankan itu, tapi saya hanya jasa Oke. karena saya tidak mau berisiko. Kan itu. Cari yang agak inilah. Ya. Agak fleksibel, aman. Iya. Mungkin dari teman-teman di MTR ini kenal pabrik keramik yang di Jakarta sini, bisa itu saya juga siap untuk nyapli. Siap. Apalagi dukungan dari teman-teman. Tapi dalam bisnis ini sekarang ini memang dikerjakan berdua aja atau mungkin Ya, anak-anak memang sudah mulai di apa? bidangnya masing-masing. Beda-beda. Oh, berbeda. Ya, jadi anak saya yang pertama itu garment, anak saya yang kedua itu yang sudah hijrah itu, Oke. Nah, itu itu di pasir untuk bangunan tapi di Lumajang. Jadi meneruskan usaha saya yang di Meneruskan. Lumajang. Itu yang ketiga nggak ngurusi Baru bidang itu, menikah. baru menikah. Baru menikah. Nah, yang keempat inilah yang kita generasi untuk persiapan Coba menggantikan dididik. saya. Nah, Laki makanya satu-satunya soalnya keempat. itu. Oh gitu. Ya. Oh jadi Yang mau tak tiga ikutan di perempuan. UBL. Ya, makanya UBL Iya, yang iya. akan datang ini saya ajak, saya ikutkan Iya. itu. Karena penting regenerasi itu kan. Ya. Ya tadi lah, kalau yang ibu bilang kan kita nggak tahu nanti usianya, Nah, nggak ada yang tahu ya itu. sehat, usia dan sebagainya itu penting. Tapi dari semua serangkaian perjalanan ibu sama Pak sampai saat ini nih, yang paling berkesan yang dialami lah. Mungkin Pak Muji mungkin berbeda dengan yang dirasakan sama ibu. Kalau Pak Muji sendiri apa yang paling berkesan dan pesan apa yang ingin disampaikan sama teman-teman? Khusus untuk MTR ini. Bebas Bapak untuk Bapak pribadi terus Maksudnya untuk MTR. maksudnya Oke, teman-teman yang yang di menyaksikan dan sini MTR apa nih. teman-teman di luar ini? Semua orang. Oh, MTR ya. maupun Ya, kalau saya pribadi dengan ketemunya saya dengan MTR ini, ya kan, saya merasa semangat untuk memperbaiki hidup ini yang layak nantinya itu sama Allah mungkin
dimasukkan surga mungkin ya kan itu. Berharap. Saya berusaha Harus yakin. berusaha melaksanakan perintah itu. Salah satu diantaranya saya tidak akan berbuat yang ada hubungannya dengan riba. Itu karena kita kenal dengan MTR ini. Ya, saya mohon doa restunya dari teman-teman supaya saya bisa melakukan ini. Untuk teman-temanku, keluargaku yang mungkin belum bergabung dengan MTR, ya kan? Ya saya harapkan bisa segera, karena ini nyata. Ini untuk bekal kita di akhirat. Kalau kita meyakini akhirat itu ada, sebaiknya ikut di sini supaya untuk menambah iman kita. Keimanan. Ya, itu. Karena di luar sana, ya kan itu, saat ini gangguan yang seperti itu tiada Banyak hentinya. sekali. Iya. Saya bercita-cita Pak Lurah, moga-moga ini bisa terlaksana. Bebas dari hutang, saya kepingin ngentas warga di sekitar saya, terutama di desa saya itu Desa Talok, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, di RW 11. Itu banyak warga yang kekurangan dan terjerat rentenir. Saya kasihan sekali. Dengan posisi seperti ini, saya masih belum bisa membantu. Makanya kalau saya bisa segera bebas, insya Allah saya kepingin sekali itu sedikit berdakwah, ya kan, meneruskan yang dari teman-teman di sini sebisa mungkin saya. Dan Karena saya ilmunya memang udah ada gitu. ya, karena pendidikan saya memang bukan di situ, tapi paling tidak kita bisa memberikan contoh Betul. kepada mereka, karena mereka perlu contoh. Iya. Kan itu. Kata Itu yang bisa kuncinya saya apa? sampaikan itu. Kontribusi. Touch. Ingin berkontribusi. Kan itu. Yang selama ini banyak yang tujuannya hanya ya kekayaan betul. dan sebagai, tapi ternyata kuncinya di situ. Iya, kuncinya di situ. Kalau Ibu Ida sendiri nih, gimana? Yang paling berkesan dan mau pesan apa sama teman-teman? Saya yang paling berkesan ya memang untuk di TBE itu tercerahkan dengan adanya bahwa selama ini kita memahami istilah ikhtilaf ulama di perbankan itu ada yang diperbolehkan. Terkait riba ya. Nah, itu. Dan ternyata seperti dipaparkan peraturan dari fatwa MUI ya Mas ya. Nah, itu loh, saya juga heran. Fatwa MUI bicara seperti itu, kenyataannya di lapangan seperti itu. Terus masyarakat kita mau dibawa kemana? Itu kan akhirnya kan bikin fatwa sendiri, dilanggar sendiri. Nah, itu loh. Aduh, kok gini ya? Nah, itu. Jadi gak semua masyarakat sih Mas. Saya sendiri kan ya sering baca-baca, tapi kan tidak pernah nemu yang seperti itu. Dari situ kita tercerahkan untuk di TBI kemarin, ya benar-benar waktu ayat-ayat suci Al-Quran itu ditampilkan bahwa baru kita hati ini rasanya ya Allah selama ini kemana saja gitu loh. Menyadari ya. Iya, baru menyadari. Ternyata yang apa kita usahakan selama ini tuh kayaknya nggak ada gunanya lah. Padahal ayat itu mungkin sudah pernah sering dengar. Sering dengar. Tahu ya. Tapi cuman, ketika di TBI itu baru lebih lebih dapat ya. Tahu masih karena dalam, lebih cepat mengerti. lah lebih cepat mengerti. Ya mungkin sudah dibuka sama Allah mungkin. Ya mungkin. Mungkin baru dapat hidayahmu. Iya. Tadi memang kunci itu hidayah. Iya. Jadi memang kan beda antara orang sadar sama menyadari. Nah, betul. Orang tahu dengan paham kan beda ya. Iya, Beda beda. di tahapan pemahaman dan Beda. kesadaran. Saya telepon Mas Handoko pun kan ya kalau Allah tidak betul. menggerakkan ke situ, menunjukkan kita di situ kan kita ada ini. Ada apa ya istilahnya. Makanya selama sholat ya Allah tunjukkan jalan yang benar. Itu saya merasa ini mungkin Allah tunjukkan Amin. dengan cara ini. Nah, itu. Seberapa penting sih menurut Bapak sama Ibu teman-teman itu mengikuti kegiatan-kegiatan seperti TBE dan PBTR ini? Seberapa penting? Sangat penting. Penting banget Mas. Sangat penting. Aduh. Jadi Penting dalam arti kata, ya kan, yang belum punya hutang, ya kan. Justru penting. Meskipun Iya, belum biar paham. punya hutang, Biar penting. nggak terjerumus. Karena pengetahuan itu, ya kan, akhirnya kan, wah, hutang nggak bagus, ya kan, karena kita tak tahu
apalagi yang punya hutang. Jadi sangat-sangat penting selain untuk meningkatkan iman kita, ya itu juga yaitu tadi kalau ada masalah, ya kan, yang berhubungan dengan si abang. Nah, yang belum berhubungan, ya jangan sampai berhubungan. Tapi kita kan bisa sedikit banyak mengingatkan, jangan sampai terjadi. Tapi kan di masyarakat kita itu, ya kan, kalau yang dibicarakan ini sama tindakan kita tidak sama, ya, yang banyak kan gitu. Kita bilang A, tapi nggak dijalankan, kelakuannya B. Karena seperti itu yang banyak sekarang ini. Tapi katanya Katanya. kalau mau belajar sama di MTR itu kok tinggi gitu. Ya misalkan Ya, gitu ya. ya. Harganya lain sebagainya untuk belajar. Masih setuju dengan kata-kata itu Kak? Atau mungkin sudah berbeda? Awalnya sih bapak memang bilang gitu ya. Oh, gitu. Itu ngalami, loh kan, enggak Enggak, ya, ya. dengan fasilitas yang kita dapat, Pembelajaran. terus dengan ilmu juga yang kita dapat, kayaknya nggak sebanding Nggak sih, Mas. sebanding. Iya. Jadi untuk acara berikutnya saya melibatkan anak saya juga. Anak saya kan kebetulan kuliahnya di bisnis di Ciputra tuh kan. Oh, Ciputra. Kan untuk basic secara syar'inya kan Belum ada. Jadi Investasikan anak-anak di untuk sini biar imbang lah gitu lah, Iya. antara ilmu di sana sama untuk agamanya itu biar imbang. Insya Allah. Tapi gini Pak Lukman, kalau tadi Kang Lukman bilang masalah biaya ini tinggi, ya memang kalau dipikir memang tinggi. Iya. Bagi orang-orang yang belum tersangkut utang, tapi dia punya biaya, dia mungkin bisa Sebenarnya berkat- mampu gitu ya? Iya, sebenarnya mampu. sebetulnya mampu, tapi karena dia belum terbentur itu, mungkin dia merasa wah mahal ya. Tapi kalau sudah seperti saya, Dapat terbentur. solusi ya. kan, ya itu gak ada artinya. Nggak sebanding sama puyengnya. Sebandingnya. Ya, apalagi setelah masuk. Iya. Pusingnya udah hilang ya? Nah, Yang udah setelah tahun-tahun masuk, itu. ya biaya itu udah nggak. Kebayang dari tahun 90-an kan? Iya, saya bilang ke Bapak, anggap aja kita ke dokter. Iya benar. Iya dah. Kita Bekerja. cari solusi. Iya. Gitu. Pusingnya dari tahun 90-an teman-teman semua sampai tahun 2022 selesai dalam waktu 4 hari. Nah, Ya, itu. 2 hari sama 2 hari TBE, sama 6 hari lah ya, insya Allah bertahap itu. Ya insya Allah mudah-mudahan nih banyak ya teman-teman yang mungkin saat ini masih mencari solusi dan mungkin masih bertanya-tanya MTR itu apa? Ya inilah yang dialami sama Bu Ida dan Pak Muji gitu ya. Mudah-mudahan menginspirasi teman-teman semua. Ya ada yang bisa kita ambil dari perjalanan beliau dan kita doakan mudah-mudahan beliau berdua segera dilunaskan hutangnya oleh Allah. Amin. Ya berapapun nilainya, insya Allah dilunaskan, keluarganya semakin harmonis, anak-anaknya bisa menjadi penerus bisnisnya dalam rangka kontribusi. Ya, itu. Ada nggak kata-kata mungkin yang mau disampaikan terakhir kali, pesan buat teman-teman yang mungkin saat ini masih menyaksikan dan ingin gabung sama MTR, pesannya untuk teman-teman boleh silakan Pak Muji dan Bu Ida bergantian. Jadi teman-teman saya yang ada di luar sana atau keluarga saya yang belum mengerti apa itu MTR atau sudah mengerti tapi belum mau bergabung dengan MTR, ya sebaiknya mempelajari dari YouTube atau apa, ya. Kalau perlu tanya saya. Boleh ya? Karena Boleh. kebetulan saya sudah Mengalami. sudah belajar meskipun Pelaku. meskipun belum banyak, Terdakwa. meskipun belum mengerti, ya mungkin masih 5% Masih awal lah. ya, tapi paling tidak saya bisa menjawab, ya, menjawab apa permasalahan yang saya hadapi dan mungkin itu juga dihadapi oleh teman-teman atau keluarga saya yang lain. Itu jadi monggo segera bergabung, ya kan, itu karena dengan biaya segitu sangat-sangat dibandingkan dengan hasilnya kecil sekali. Apalagi kalau kita mengajar firman Allah, kan kecil sekali bagi Allah itu yang bisa saya sampaikan. Boleh Bu Ida, boleh. Kalau saya sih dari saya pribadi sama Bapak apa ya?
untuk kemarin ikut itu sebetulnya ya memang faktor kepepet ya Mas ya, kepepet saking puyengnya Allah tunjukkan jalan itu. Kebetulan waktu ikut TBI pun ternyata saya ketemu teman-teman saya, teman-teman saya, teman-teman Nggak nyangka reuninya di situ ya. Teman-teman yang menganggap kita ini tidak punya masalah. cukup wah. Kita ini tidak punya tanggungan, soalnya bisnisnya jalan dan sebagainya. Teman-teman saya juga menganggap teman saya yang saya temui kemarin juga tidak punya tanggungan gitu loh. Jadi ketemu di TBI Surabaya saling tuding, loh kamu gitu. Saya kan pakai masker tuh, sama-sama pakai masker. Saya udah ketemu satu, kita berangkulan di kayak reuni ya. Habis itu ada panitia. Mereka udah panitia Mas. Oh gitu. Udah panitia. Udah duluan. Udah duluan. Lewat dia dengar suara saya, langsung Bu Ida ya. Loh, saya gini. Setelah itu waktu kita mau sholat ya, wudu rame-rame gitu kan antri. Ada lagi panitia yang saya enggak sama sekali enggak kenal, tapi beliaunya kenal saya. Ibu dulu kan di SD ini ya sama. Iya betul, saya kenal ibu. Aduh, saya nggak kenal gitu. Ternyata itu orang-orang di area sekitar perumahan saya waktu di Gresik. Yang ibu pikir awalnya mereka aman-aman aja. Iya, saya awalnya mereka juga nggak punya Baik-baik aja, tanggungan Mas. apa-apa. Tapi Mereka ternyata mengira saya ibu juga pun begitu begitu. juga. Jadi saling tidak tahu. Begitu ketemu di forumnya MTR, loh ya cuman tinggal gitu aja. Jadi Loh. buat teman-teman kira-kira Tiba gimana? bodoh. Jadi buat teman-teman kalau memang ada temannya sekiranya apa ya mau dakwah lah, apalagi dengan buku merah, meskipun kita mengira beliaunya tidak punya tanggungan Bang, Bisa tetap jadi. kasih aja. Oke. Siapa tahu keluarganya butuh Betul. atau apa. Saya sampai sama teman saya, kok ya udah bilang-bilang lah, masa ngerti lah aku sampai punya tanggungan nah. Itu Karena Mas. biasanya memang nggak mungkin cerita. Lah, iya. Perihal itu ya. Iya, soalnya kan apa ya? Ya saling menjaga lah. Oke. Kan hubungan antar teman aja ndak ini. Kalau mungkin satu majelis taklim mungkin masih bisa berbagi kan sering ketemu ya. Kalau hanya say hello satu sekolahan gitu kan masih agak jauh meskipun kenal gitu. Jadi bener kok buku merah itu untuk kita syiar, entah beliaunya punya tanggungan atau enggak sama si abang, udah kita kasih aja. Iya. Gitu. Minimal sebagai penjaga ya. Iya, Ya. minimal sebagai penjaga. Mencegah lebih baik daripada mengobati kan gitu ya. Betul. Ya paling tidak kalau mau baca buku ini itu kan sudah ada pemutaran sedikit. Betul. Meskipun, ada nah, wawasan. nanti Ada kan langkah awalnya lah. sedikit banyak Ya, kan betul. bisa tanya Share. yang memberi. Betul. Kebetulan tadi saya juga beli cukup banyak, nanti akan saya Pengennya, bagi-bagikan kan itu. di tempat saya Ya kan tujuannya seperti itu. di tempat saya itu tempat umum Mas, yang di Malang itu sering orang berkumpul Itu. senam sama-sama. Nah justru itu Iya. kesempatan dakwahnya di situ. Betul. betul. Tanggal 11 besok ada istighosah satu kelurahan. Kasih. Nah, saya rencana sih kan diminta, Bu, tolong carikan ustadznya ya. Aduh, ustadz yang kira-kira juga ada menyinggung masalah ini tuh. Kayak kita Warga harus- MTR. Nah, kita harus ngobrol dulu. Iya. Siapa ya kira-kira gitu loh. Kang Lukman coba. Di Malang, warga Mas. di Malang mungkin. Nanti aku sambungin gampang. Nah, Ya. itu. Jadi Kita acara tanggal kesempatan. Acara tanggal 11. Nah, Siap, 11. nanti coba. Oh, kita belum cari Siap. ustadz yang lain. Iya. siap. Iya, Jadi biar menyinggung itu. Siap insya Allah. Iya, soalnya kan Saya siap untuk Sedikit. memberikan ini. Siap. Ya gitu. Nanti siap kita juga bahas di lagi. rumah saya untuk jadi Tempat. Kan di tempat saya atau gitu. apa? Base camp atau Iya, apa namanya? Iya. Ya. Tempat sharing lah ya gitu ya. Ya, Nah, tempat kumpul-kumpul. Insya Allah teman-teman yang sekitar Malang nanti ya Boleh. kita akan ngobrol. Bisa hubungi kontak di bawah atau mungkin nanti ke ya kalau ke Malang nanti bisa main ke tempatnya Pak Iya, Muji ya sama Bu iya, Ida iya. langsung. Langsung. Insya Allah. Jadi di Malang udah ada. Jawa Timur kitanya udah Ya, banyak. ya. Sabang sama Merauke sudah ada. Ya, kita masih belum Malang soalnya. Maksudnya baru minggu kemarin. Baru kemarin nah, kan. Belum acara di Malang. Nanti saya minta bukunya lagi. Nah, di sana kan ada, Mas. Tak Atau di bagikan. Surabaya kan ada. Atau nanti pesan sini pun bisa. Ya, gampang. Dikirim kan bagikan. bisa. Siap. Nanti pembicaraan dari MTR saya yang bagi. Jadi ini jadi kesempatan dakwah nih, bukan Ya. hanya ini, jadi di kegiatan sehari-hari gitu luar biasa. Iya. Ini sepertinya kalau mau dilanjut bisa terus-terus ya. Kita akan ngobrol lagi kemudian hari ini mudah-mudahan ketika kita ngobrol lagi ya. Mudah-mudahan nanti di UBL kita ketemu, kita ngobrol Oke. lagi. Ya, Apa perubahan yang dialami sama Pak Muji dan Bu Ida ya setelah PBT nanti banyak yang dipraktekkan ya. Mudah-mudahan ketika kita ketemu lagi di UBL ngobrol sudah banyak big win
ya. So kita akan ketemu lagi bersama-sama tetap di channel MTR Minergap atau MMC. Dan sahabat sekalian, mudah-mudahan ya Anda sekalian mendapatkan pembelajaran ini semua. Ya, kita akan jumpa lagi. Akhirul kalam, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.